Perkenalkan, nama saya Evan Nathanael Makahinda dengan NIM 2407111010198. Saya ingin menjelaskan tentang eksekutif dan yudikatif dalam hukum administrasi negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, lembaga eksekutif memegang peran sentral sebagai pelaksana utama dari undang-undang dan kebijakan publik. Eksekutif yang umumnya terdiri dari pemerintahan, presiden atau kepala negara, wakilnya, para menteri, hingga pejabat di tingkat daerah dan teknis, bertindak sebagai administrator negara. Fungsi utama eksekutif dalam hukum administrasi negara meliputi yang pertama, pelaksanaan peraturan, menerapkan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif, DPR atau parlemen, melalui berbagai tindakan dan keputusan administratif. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan, melakukan tugas-tugas rutin pemerintahan melalui dari pelayanan publik, misalnya penerbitan KTP atau perizinan usaha, pengelolaan aset negara, hingga penegakan ketertiban umum, pembuatan peraturan pelaksanaan. Eksekutif memiliki kewenangan untuk membuat peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri untuk merinci cara pelaksanaan undang-undang tersebut. Inilah aspek krusial dari hukum administrasi negara, di mana eksekutif secara aktif membentuk hukum yang mengikat warganya. Yang keempat, diskresi. Eksekutif terkadang harus mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Kewenangan ini disebut diskresi. Hukum administrasi negara mengatur batasan dan prosedur agar diskresi ini tidak disalahgunakan, sehingga tetap sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Singkatnya, eksekutif adalah subjek hukum sekaligus objek kontrol dari hukum administrasi negara, karena semua tindakannya harus berdasarkan hukum dan dapat digugat di pengadilan. Selanjutnya, yang kedua adalah yudikatif dalam hukum administrasi negara. Lembaga yudikatif yang diwakili oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, memiliki peran sebagai pengawas atau kontrol terhadap tindakan eksekutif. Peran ini adalah wujud dari negara hukum. Fungsi utama yudikatif dalam hukum administrasi negara pada pengujian hukum dan penyelesaian sengketa. Yang pertama, peran pengujian. Yudikatif berwenang untuk menguji, yang pertama, peraturan perundang-undang di bawah undang-undang melalui hak uji material di Mahkamah Agung untuk memastikan peraturan pelaksanaan yang dibuat eksekutif seperti peraturan presiden atau peraturan para menteri tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Yang kedua, keputusan tata usaha negara atau KTUN. Inilah peran spesifik PT-UN. Yudikatif menguji apakah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara atau eksekutif sah atau tidak. Selanjutnya, yang kedua, penyelesaian sengketa administrasi. Ketika seorang warga negara merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dikeluarkan oleh eksekutif, misalnya izin usaha dicabut, ditolak ataupun ditolak menjadi PNS, mereka dapat mengajukan gugatan ke PT-UN. Dalam proses ini, PT-UN menguji 3 hal utama. Yang pertama, kewenangan. Apakah pejabat yang mengeluarkan KTUN benar-benar berwenang? Ya, selanjutnya yang kedua, prosedur. Apakah prosedur yang digunakan untuk membuat KTUN sudah benar sesuai hukum? Yang ketiga, materi atau isi. Apakah KTUN bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, seperti asas kecermatan, asas transparansi, atau asas larangan, atau penyalahgunaan wewenang. PT-UN dapat membatalkan atau mewajibkan eksekutif untuk mencabut KTUN yang terbukti melanggar hukum. Peran ini menjamin perlindungan hukum bagi rakyat dan tindakan administrasi yang sewenang-wenang. Keseimbangan dan hubungan antara eksekutif dan yudikatif dalam hukum administrasi negara adalah hubungan dinamis antara kekuasaan dan pengawasan. Eksekutif menjalankan kekuasaan yang menyelenggarakan negara, sementara yudikatif mengontrol kekuasaan tersebut agar tetap berada dalam koridor hukum. Keseimbangan ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya. Tanpa kontrol yudikatif, kekuasaan eksekutif berpotensi menjadi absolut. Sebaliknya, tanpa adanya penyelaksanaan
oleh eksekutif, hukum administrasi negara hanyalah konsep di atas kertas saja. Hukum administrasi negara berada tepat di antara kedua lembaga ini untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan sekaligus secara hukum. Hanya itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih.